Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita masuki mata pembelajaran matematika bangun ruang di semester 2 ini. Baik, kita mulai saja. Bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasa yang banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, contoh bangun ruang adalah tenda, segitiga, kaleng susu, atap rumah, topi petani, bola, dan beberapa benda lainnya. Contoh benda di sekitarmu ada yang berbentuk prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Ayo ingat kembali konsep sebelum tentang bangun ruang, kubus, dan balok, baik luas permukaan bangun ruang maupun volume bangun ruang tersebut. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Seorang arsitek modern dalam desain perkantoran banyak menggunakan bangun matematika sebagai dasarnya. Bentuk tersebut dikombinasikan dengan bentuk bangun yang lain. Contoh, pembangunan gedung Semindo Tower atau bisa dikenal Gamma Tower yang berada di Jakarta Selatan. Gedung tersebut merupakan gedung tertinggi di Indonesia yang disusun dengan kombinasi prisma dan balok. Gedung-gedung ini terlihat sangat elok. Desainer bangunan tersebut telah menggunakan beragam bentuk bangun ruang geometri. Bentuk-bentuk ini dipelajari dalam matematika. Keberadaan gedung-gedung pencakar langit dan elok merupakan hasil karya manusia. Tangan dan akal manusia merupakan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Bangun-bangun prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola akan dibahas dalam bab ini. Apa saja yang akan kamu pelajari? Yang pertama adalah membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 bangun ruang yang akan sudah pelajari sebelumnya. Kamu telah mempelajari yaitu bangun, balok, dan kubus. Yang kedua, apa saja? Menjelaskan bangun ruangnya dari gabungan beberapa ruang serta luas permukaan dan volumenya. Yang ketiga, mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Yang keempat, mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan bangun gabungan dari beberapa gabung ruang serta luas permukaan dan volumenya. Nah, itu yang harus kamu pelajari di bab 3 semester 2 ini dalam pelajaran matematika. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pengetahuan buat kamu. Ada sebuah orang tokoh yaitu namanya Thales. Thales adalah seorang tokoh matematika. Pembentukan Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama yang menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Thales sekitar tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi lahir di kota Miletus. Thales pernah tinggal di Mesir dan menghitung tinggi piramida dengan menggunakan bayangan piramida tersebut. Sekembalinya dari Miletus, ia terkenal sebagai negarawan, penasihat, insinyur, usahawan, matematikawan, dan ahli perbintangan karena kejeniusannya tersebut. Thales adalah orang pertama yang dihubungkan dengan penemuan matematika. Oke, itu sebagai pertama. Yang pertama adalah membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Mungkin bukan bilangan bulat ya. Bisa membaca bangun ruang. Nah, yang pertama untuk mengenai bagian bangun ruang adalah yang pertama, amati, bertanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Bangun yang pertama adalah bangun prisma. Jadi yang kamu pelajari bangun prisma. Perhatikan gambar tenda pramuka ini. Pasti kamu pernah lihat ya, karena kita pernah melakukan pendirian tenda. Nah, sudah diperhatikan. Oke, kita lanjut. Bentuk tenda pramuka bermacam-macam. Tenda pada tenda tersebut ada tenda segitiga. Tenda tersebut bentuk bangunan ruang prisma segitiga. Nah, tadi itu yang disebut dengan prisma segitiga. Oke, penguatannya. Nah, lalu yang selanjutnya, perhatikan gambar. Pernahkah kamu melihat lantai seperti gambar? Jika kamu mau satu pabrik, maka kamu seperti ini. Nah, ini adalah lantai yang ada di halaman sekolah kita. Kalau misalnya disebut ada paving block ya, batunya seperti ini nih. Apa nama bangunnya? Oke. Nih kalau kita ambil satu jadi seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, disebut adalah bentuknya adalah prisma segi 6 ya. Prisma segi 6. Kalau yang tadi tenda, prisma segi 3. Oke, sudah mulai paham ya. Sedikit-sedikit aja dulu kita akan membahas tentang prisma. Oke, berikutnya adalah pertanyaan tentang ini. Kalau kamu berpertanyaan dikasih tahu apakah yang dimaksudkan bangun prisma, lalu ada berapa macam bangun prisma yang kalian ketahui. Nah, oke, kita langsung ke menalar. Pada penjelasan mudah bahwa kamu mengetahui bahwa tenda
merupakan contoh bentuk prisma segitiga. Tenda tersebut merupakan prisma segitiga ketika diputar 90 derajat. Perhatikan. Nah, nih didirikan ya. Ini kan sedang tendanya begini lalu didirikan, segitiganya ada di atas. Nah, ini yang disebut dengan prisma segitiga. Tenda atau yang sering bisa disebut adalah atap rumah ya. Oke, kita lanjut. Nah, prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Kongruen artinya sama ya. Sisi-sisinya sama. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Berikut merupakan bagian-bagian dari prisma. Perhatikan, ini adalah bagian-bagian dari prisma segitiga. Lihat, yang dilingkari hitam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dinamakan titik sudut. Oke, yang atas dan yang bawah yang agak kebiruan ini dinamakan sisi. Nah, yang ini sisi atas, yang ini sisi bawah. Kalau sisi bawah dalam bangun ruang disebutnya alas ya. Boleh sisi bawah atau sering kita sebut dengan alas. Kalau sisi atas sering disebut dengan tutup. Lalu di sini ada lagi yang warna kebiruan nih, biru muda. Biru muda sebenarnya ada 3 ya. Belakang kanan, belakang kiri, dan depan ini. Ini dinamanya sisi tegak. Ada 3 sebenarnya. Hanya saja karena ini 3 dimensi jadi tidak terlihat ya. Nah, yang garis menghubungkan titik sudut nih, garisnya ada yang garis menghubungkan titik sudut nih, yang belakang juga yang diputus-putus. Kenapa diputus-putus? Karena ini dianggap sebagai bayangan ya, supaya tembus pandang. Maka nah, ini namanya rusuk. Jadi garis yang menghubungkan antar titik sudut itu disebutnya rusuk. Nah, itu adalah semua bagian-bagian dari bangun prisma. Sudah ingat lagi ya, sebenarnya sudah dijelaskan dulu waktu kelas sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita buka, maka menjadi sebuah jaring-jaring prisma. Nah, ini dia. Ya, sama seperti di sisi atas tutup, sisi alas, sisi tegak, dan tinggi prismanya. Jadi, karena ini berdiri, maka ini menjadi tinggi prismanya. Ini. Oke. Jadi, si tinggi prisma itu salah satu dari sisi tegaknya. Ya. Rusuk yang tegaknya itu menjadi tinggi prisma. Nah, lalu kita akan mengamati dengan bangun yang kedua, yaitu prisma segi 6, atau yang sering kita temukan itu adalah paving block yang ada di halaman sekolah kita. Nah, seperti ini nih. Ini dalam bentuk aslinya, nah ini dalam bentuk bangun ruang secara matematikanya ya. Oke, sudah. Nah, kita lihat lagi. Perhatikan gambar di sini. Nah, tugas kamu yang harus kamu kerjakan di pembelajaran matematika hari ini. Tadi sudah Bapak jelaskan tentang prisma segitiga. Nah, sekarang kamu harus menjawab pertanyaan dan menjelaskan prisma segi 6 yang ada di gambar ini. Nah, pertanyaan apa saja? Perhatikan gambar dan sudah diperhatikan ya. Boleh kalian ingat-ingat, boleh kalian foto, boleh kalian gambar juga silahkan. Yang penting kamu bisa menjawab pertanyaan berdasarkan gambar ini. Sudah dilihat? Sudah diingat-ingat? Oke, kita masuk ke pertanyaan. Apakah nama bangun tersebut? Nah, nama bangunnya apa? Sudah tadi dijelaskan ya. Yang kedua, berapakah jumlah titik sudutnya? Yang ketiga, berapakah jumlah sisi tegaknya? Yang keempat, apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Yang kelima, berapakah jumlah rusuknya? Yang keenam, sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Atas dan bawah itu sama apa enggak? Jawab. Yang terakhir, berapakah jumlah sisi pada prisma tersebut? Nah, ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan berdasarkan bangun di atas. Oke, tadi udah beberapa yang udah Bapak bantu jawab.
Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Baik, anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran matematika. Jangan lupa, boleh kamu gambar, atau lebih bagus digambar dulu ya, gambar bangunnya, lalu kamu jawab pertanyaannya. Oke, hanya itu saja tugas kalian untuk matematika. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.